Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Amma ba'du. Para salikin rahimakumullah, semoga kita senantiasa insyaallah mendapatkan ridho, maghfirah, maghfirah, dan khususnya di bulan Ramadan di akhir ini kita mendapatkan predikat ikum minan nar. Amin ya rabbal alamin. Mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat dan diberi kemudahan untuk beramal baik. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Khatamun Nabiyyin wal Mursalin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Para salikin yang saya hormati, saya merefresh dulu hari Sabtu yang lalu, yang intinya buah dari proses mendekatkan diri pada Allah itu ada beberapa. Kalau tidak salah sudah ada 9 atau berapa ya, kemarin agak lupa. Tapi intinya ya, orang yang mendekatkan diri pada Allah itu satu kalimat terakhir adalah ya, wala tahlibus syahwat wala tahkumu 'alal 'adat kalamu dzikrun wa hikmah. Jadi orang yang penuh seperti orang padi gitu ya, orang yang sudah ilmunya banyak mendekatkan diri pada Allah, maka dia tidak dikalahkan oleh syahwat lagi. Syahwatnya itu ikut nurani, nuroniyah, yaitu latifatul ruh, latifatul sir, yang akhfa, tidak ada sanubari ini yang mengendalikan, bukan nafsunya, nafsu lawamah maupun nafsu natikoh atau nafsu amarah. Kemudian yang kedua di akhir itu juga sebutkan wala tahkumu 'alal 'adat. Kita nggak puas dengan keadaan sekarang itu dalam beribadah. Ya, segini sholat begini, alhamdulillah, lebih baik begini. Sholat malam kurang, lebih baik istiqomah. Sholat malam kurang sedikit, beberapa jenis sholatnya ditambah. Itu bagian dari orang yang sudah mendekatkan dari kepada Allah. Itu adalah ada effort, ada endorsement, ada psychological striking force, ada rasa dobrak dalam diri kita. Saya harus lebih dekat pada Allah. Jadi nggak boleh kalau ibadah biasa-biasa itu nggak boleh, kurang pas. Dan yang ketiga, seorang yang ahlul ibadah, ahlul tasawuf, sufiyah itu ya kalamu dzikr, tidak ada yang terucap di dalam mulutnya itu kecuali zikir. Ya, disebutkan dzikran katsira fasabihu tawasilah. Dalam keadaan apa saja zikir sebanyak-banyaknya, siang malam, berdiri duduk selalu berzikir. Dan wa hikmah, dan semua ilmu yang ada mulut ini keluar adalah penuh hikmah, sehat, mengajak kebaikan dan sebagainya. Nah, karena itu saya akan meneruskan para salikin beberapa parameter, karena ini kitabnya akhir ya. Jadi parameter orang yang sudah mendekatkan kepada Allah, maka saya lanjutkan. Wa qala musannif fi hadzal kitab, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa nafla bihima bi ulumiha fit darin amin ya rabbal alamin. Wa samtuhu fikratun wa ibratun yasbiqu fi'lahu qawlahu
wa yusaddiqu ilmahu al-amal syi'aruhul khushu'a wal waqar wa didaruhut tawaddu'u wal inkisar yattabi' al-haqq wa yukthiruhu wa yadfudul batil wa yunkiruhu wa yuhibbul ahyara wa yuwalihim wa yabghadul asrar wa yu'adihim. Para salikin, ini ada tambahan untuk kita masing-masing muhasabah introspeksi. Kalau kita bismillah niat mendekatkan diri pada Allah, maka dengan demikian kita diajari pada satu parameter adalah wasautuhu fikratun wa ibratun. Seorang yang ahli murid, ya, orang yang mendekatkan diri pada Allah, baik dalam arti suluk khusus atau suluk secara umum, apalagi kita semua sudah di usia 50 ke atas, ya, bukan berarti yang muda itu jangan suluk. Pengertian suluk yang umur dan yang belum umur tidak ada, semuanya itu tinggal niat. Ya, yang sudah 50 ke atas, ya, namanya suluk menuju Allah, ya. Apa wasomtu fikrun wa ibrah? Berbanyaklah kamu, diamnya kamu itu adalah tafakur. Tafakur bukan lamun, bukan tulul amal yang sukanya berangan-angan, andai. Saya kalau umur sudah 50, saya andai kalau saya jadi apa, sudah tidak ada kesempatan belajar lagi. Ilmu kita itu sudah baku yang kita mulai sejak muda. Kalau sudah umur 50 biasanya sudah pakem. Kalau ahli politik ya di situ, udah guru besar, udah di usia segitu. Direksi peak jobnya itu di usia segitu, ya. Kemudian kalau dari profesional bisnis juga mantapnya sudah 50. Nah kalau sudah begitu nggak usah banyak azan, nggak usah banyak ngelamun, ya, tapi lebih banyak adalah tafakur. Berpikir, oh ya, gimana ya rezeki saya kok seperti ini? Apakah amal saya sudah cukup ya untuk sedekah infak misalnya? Atau ilmu saya sudah sebanyak seperti ini, apa ya yang saya berikan kepada murid-murid saya? Ya kalau dulu umur 40, 50 kita ngejar rezeki. Kalau sudah 50, 60 sudah eselon 1, eselon 2. Ngapain kan rezekinya sudah pakem, sudah VP, sudah kadif, kepala divisi, sudah pakem, rezekinya sudah jelas. Loh, apalagi? Nah, kalau itu disarankan fikrotun wa ibrotun dan lebih banyaknya tafakur serta mengambil pelajaran hidup. Introspeksi, nurutin dunia ora enek entake. Ngejar dunia nggak akan pernah habis. Ngejar jabatan nggak akan pernah ada batas. Dan di atas langit ada langit, nggak puas. Ya, karena itu orang yang sedang menuju Allah, suluk ilallah itu harus bertafakur. Ya, itu harus banyak bertafakur. Tafakur sa'ah afdal min ibadis syamah. Jadi orang yang bertafakur sesaat atas kebesaran Allah, atas kekuasaan Allah, atas sifat dan zat Allah, ya, artinya zat Allah bukan kaifin wala mislin. Zat Allah tidak usah diperumpamakan, tidak usah dipadankan, enggak. Tapi Allah itu ada, zat Allah itu ada, hakikat Allah itu ada. Kita berpikir. Nah, dari situlah kita akan mengakui terhadap ma'rifatullah. Jadi orang yang tidak pernah tafakur min khalqillah, ya, dunia dan sekiranya ini orang juga menikmati, ya,
Coba ibu, bapak ibu sekalian, kalau kita perjalanan ya, katakan saya Jawa Timur ya, dari Jakarta naik mobil tol ya sampai Surabaya, kita tidak menikmati alam, tidak tafakur kanan kiri, oh ada bangunan, oh ini ada laut, maaf ada sungai, ada gunung, indah ya, siapa yang membuat ini? Allah. Itu tafakur. Bukan dari Surabaya atau sebaliknya ke Jakarta kita guyon ngalor itu, ya, artinya hidup kita itu nggak bermakna sampai umur 50-60 isinya laibun walahmun ya, dan kita tidak mendapatkan sesuatu. Tafakur dan ibroh, mengambil pelajaran. Ini yang pertama ya, karena dengan demikian orang yang tafakur itulah yang bisa mendekatkan diri pada Allah. Itu yang pertama pada hari ini. Yang kedua, para salikin, kawan-kawan saya yang insya Allah dicintai Allah, yasbiku fi'lahu qawlahu wa yusaddiqu ilmahu amalu. Jadi seorang yang mendekatkan diri pada Allah itu adalah yasbiku fi'lahu qawluhu. Jadi amalnya itu mendahului dari ucapannya. Ya. Wa yaddiqu amaluhu ya, dan perbuatannya itu membenarkan ilmunya. Ya. Berat ya bagus sekali ya. Jadi orang yang tahu itu berat. Kabura maqtan indole antakul malam taf'al. Jadi Allah itu nggak suka, murka kepada kita. Izinkan kita ya, bukan saya, bukan bapak kita. Ya. Terhadap yang tahu tapi tidak mengamalkan. Karena itu dengan segala hormat saya katakan orang yang ngerti ilmu tasawuf banyak, yang mempelajari ilmu tasawuf banyak, tapi tidak mengamalkan, hanya ahli tasawuf tapi bukan amali tasawuf. Jadi dengan demikian orang tasawuf itu ada tiga. Satu, tasawuf dalam arti amali, diamalkan. Yang kedua itu akhlaki, yaitu tasawuf ilmu tarekat dalam arti akhlaki yang ini kita bicara akhlak kan hari ini kan sudah output riset dari kita membahas dari awal hampir 1 tahun ini, buahnya kan sekarang ini yang kita bahas. Ini sudah buahnya yaitu akhlaki, dan yang ketiga adalah tasawuf dalam arti falsafi. Yang ahli filsafat banyak, tapi dia belum akhlaki, belum amali. Di sini disebutkan yaitu yasbiqu fi'lahu qawluhu. Jadi amalnya itu mendahului dari apa yang diucapkan. Ya, dan yang kedua ya wa yusaddiqu ilmahu amaluhu, dan dia membenarkan terhadap perbuatannya atas dasar ilmunya. Berat, kita berat ya. Yang sudah berilmu itu kadang-kadang pinter disampaikan, ya, ngajak ini ngajak itu, ya, padahal itu harus ibroh, harus ngikutin, harus diambil pelajaran. Mari kita Bismillah ya, Bismillah lah, udah umur, ayo kita melangkahlah. Kita nggak akan pernah makrifah kalau tidak melangkah. Bismillah, melangkah. Tanpa itu nggak nyampe tadi, tidak usul kita. Kita mau ke Bandung, ke rumahnya Teh Ella, kalau saya dicondet terus nggak nyampe. Kita akan berjumpa liqa'illah Rabbih, kita akan berjumpa dengan Allah kalau kita tidak pernah menyapa kepada Allah setiap saat juga nggak nyampe. Bismillah. Ini namanya amalnya itu mendahului dari ucapannya, dan perbuatannya membenarkan ilmunya. Jadi amalnya menurut ucapannya, bukan ucapannya ngalor itu tapi nggak pernah diamalkan. Ya. Isinya ini hanya ada branding ya, dalam rangka
elektabilitas, waduh ucapannya bagus tapi amalnya enggak. Janji-janjinya kalau saya jadi, ya jadi, tapi ya berjadi ya lali, lupa. Nah, ini enggak boleh menurut orang ahli tasawuf, orang yang mendekatkan kepada Allah. Yang kedua, misalnya yang saya cintai. Yang selanjutnya adalah syi'aruhul khusyuk wal waqar. Jadi orang-orang yang di dalam perilakunya itu adalah yaitu khusyuk dan tenang. Karena khusyuk dan tenangnya inilah sebetulnya yang dia itu adalah bagian dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Orang itu khusyuk tawadhu. Ucapannya kemarin kan sebutkan, ucapannya itu adalah hikmah, tenang. Jangan kadang-kadang kan kita menghindar ketemu orang. Karena tiga aja, kalau tidak mencela, ya dia sombong. Ya, kalau tidak gitu, dia ujub. Kadang-kadang kita kan segen ketemu orang seperti ini segen. Nah, mestinya orang-orang yang pada posisi seperti ini, orang yang suluk itu dia harus pada posisi orang yang tawadhu, tenang, khusyuk, ya, penuh dengan kedamaian. Karena apa? Inilah sesungguhnya takwa. Takwa orang ahli menyebutkan tiga kan, tawadhu, yang kedua qanaah, yang ketiga waro. Ya kan? Takwa kan, takwa T tak Q takwa, qanaah, yang ketiga adalah W waro. Ya, waro. Jadi kriteria orang takwa dalam singkatan ahli makrifat, ahli orang yang mendekatkan diri Allah itu aja. Tawadhunya seberapa? Orang yang kalau sudah benar-benar dengan Allah biasanya tawadhu. Coba kiai-kiai besar, ya, kiai-kiai ahli makrifat yang di kampung-kampung itu kan tidak pernah membedakan ini tamunya dari siapa. Tawadhu, orangnya halus, selalu disapa dengan senyum, gitu kan. Kemudian qanaah, rezeki dia sudah tajrid, sudah nggak berpikir tentang nyari rezeki datang sendiri, ya. Dan yang ketiga waro, ya. Waro inilah sebetulnya sebagai filter seseorang untuk bisa mendekatkan kepada Allah, dan itu menjadi kriteria. Mengapa? Idza saqatat taqwa athmaratil wara wal wara'u tarku ma la ba'su bihi. Sesungguhnya wara itu kan kepantasan saja. Oh, jangan gini, jangan gitu, enggak pas. Ya, orang Jawa menyebut enggak ilok. Ya kan, yang Jawa Timuran ya, ojo ngono, enggak ilok itu wara. Ya, jangan duduk di depan pintu, makan jangan di depan pintu. Ya, misalkan orang-orang perempuan, ibu-ibu dulu kan, kalau perempuan ya keluar kamar harus rambutnya disisir, masa acak-acakan, misalkan yang masih gadis-gadis itu waro. Jadi orang-orang tua kita di kampung itu ilmunya ilmu padi, ilmunya itu dalam. Hanya disebutkan awas aja gitu, nggak ilok, makan tangan kiri nggak ilok, gitu kan? Nggak bagus. Ini sebetulnya hanya bagian dari apa yang disebut dengan waro. Nah, karena itu apa? Al-wara'u tarku malabas. Sebetulnya waro itu meninggalkan sesuatu yang sebetulnya boleh, cuma nggak pantas saja. Itulah yang disebut dengan sohatit takwa. Inilah yang benar-benar yang namanya soheh. Takwa yang soheh itu adalah akhlak, adab yang penuh dengan waro. Ya. Seperti saja ini kan, kita masih muda ini, ya kalau jalan kaki ke mall nggak usah pakai celana pendek. Ya. Kan banyak kan celana pendek. Terus sepatunya tanpa sepatu cap yang tanpa kaos kaki gitu ya, model Koreaan itu ya, itu menurut saya nggak waro. Nah, mengapa
khaufun minal wuqu'i fima bihi ba'sun. Orang yang warok itu sebetulnya takut kalau ini boleh saya jalankan. Lah, terus kemudian ada yang tidak patah jalan, lama-lama yang dilarang akan dijalankan. Lah, itulah namanya dari yang disebut dengan orang yang warok. Dan warok inilah yang didirikan, yang mengatakan sebagai bagian dari result, output dari apa? Dari takwa. Para salikin yang Allah. Nah, mengapa kita harus tawadhu? Khusyuk, tenang. Karena ini perintah agama. Jadi disebutkan ya, yang namanya orang yang warok itu adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa ibadur rahman alladzi yamshuna 'alal ard haunan wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Jadi orang yang tawadhu itu adalah hamba-hamba Allah yang kalau berjalan di bumi itu rendah hati. Ya, dan apabila orang itu orang jahil menyapa, maka mengucapkan sebuah Islam. Tak boleh sombong. Ini orang tawadhu. Mengapa penting orang tawadhu adalah seperti itu. Ya. Dan yang kedua, ya banyak ngomong, tidak usah keras-keras, tidak usah teriak-teriak. Ya, kalau lagi ceramah ya tidak usah teriak-teriak. Ya, disebutkan waqfid janahaka limanit taba'aka minal mu'minin, dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikuti, yaitu orang-orang yang mukmin. Islam itu ramah, bukan Islam yang marah. Kita kan sekarang banyak yang lihat kan, Islamnya Islam yang marah. Islamnya banyak yang menginjak, bukan mengajak. Banyak yang menampilkan Islam dengan cara memukul, padahal seharusnya Islam itu merangkul. Nah, itulah tawadhu. Itulah penuh dengan kekhusyukan dan ketenangan di dalam melakukan apa? Melakukan jalan pada Allah. Ini adalah yang menyangkut kita adalah penuh dengan khusyuk, tawadhu dan tenang. Nah, yang kedua, yang selanjutnya selimutnya, yaitu yang ketiga itu adalah, saya lanjutkan, orang yang suluk itu apa? Wa firaruhu tawadhu. Ini barusan kita baca tadi. Wal inkisar. Jadi orang yang mendekatkan diri pada Allah itu adalah selimutnya itu adalah rendah hati. Ya. Wal inkisar, dan patah hati karena Allah. Bukan patah hati karena manusia. Pada anak muda kan gitu ya, cinta ditolak, dukun bertindak, bukan itu. Jadi orang yang patah hati itu karena apa? Karena dia itu kelangenan pada Allah. Ya Allah, rindu banget, zauq di dalam dirinya itu zauq. Jadi kalau tidak berzikir, kalau tidak sholat malam sehari lupa, itu rasanya itu, bahasa Jawa itu gemerupuk ya, hati itu berdebar-debar. Ya Allah, saya kok melupakan Engkau. Itulah yang disebut inkisar. Kita sholat biasa saja, nyantai, nggak ada impact. Kadang kalau sholat harus qadha, biasa saja, nggak ada impact. Loh, itu bukan inkisar. Inkisar adalah rasa dzauq kita, rasa rindu pada Allah, rasa mahabbah.